Berita khusus mengenai kontroversi sekitar Board of Peace atau BOP yang awalnya didukung PBB untuk rekonstruksi Gaza, namun kini menjadi sorotan karena tuduhan tipu daya atau bait and switch. Awalnya PBB menyambut BOP melalui resolusi Dewan Keamanan 2803 dengan tujuan membantu rekonstruksi Gaza. Namun muncul tuduhan tidak sesuai mandat setelah piagam final organisasi dirilis. Menurut Mary Robinson dari The Elders, piagam tersebut tidak menyebutkan mandat PBB dan bahkan tidak mengandung kata Gaza, melainkan memposisikan BOP sebagai institusi global permanen yang ingin menggantikan peran PBB. Tuduhan ini memicu penolakan keras dari Vatikan. Paus Leo ke-14, paus pertama kelahiran Amerika Serikat, bersama Kardinal Pietro Parolin, menegaskan bahwa krisis global harus tetap dikelola oleh PBB. Kardinal Pier Battista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, menyatakan bahwa hal ini merupakan operasi kolonialis yang mengambil alih nasib warga Palestina. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Trump membalas penolakan Prancis dengan ancaman tarif 200% untuk anggur dan sampahnya, sekaligus mengejek Presiden Emmanuel Macron yang dikatakannya akan segera lengser. Di tengah kontroversi ini, Indonesia memiliki peran strategis sebagai wakil komandan dalam International Stabilization Force (ISF), pasukan penjaga perdamaian beranggotakan 20.000 personel yang akan diterjunkan ke Gaza. Keterlibatan ini memicu perdebatan panas di dalam negeri. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyebut iuran senilai $1 juta sebagai nonsens dan mendesak Indonesia untuk hengkang dari BOP melanggar prinsip luar negeri bebas aktif. Majelis Ulama Indonesia bahkan menyebut BOP sebagai proyek neokolonial yang menguntungkan Israel. Namun, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dan tokoh senior Hasan Wirayuda memandangnya sebagai opsi realistis. Dengan menjadi wakil komandan, Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dari dalam dan memastikan aspirasi Muslim global tidak tergilas oleh kepentingan sepihak. Board of Peace muncul sebagai bentuk baru diplomasi berbasis kekuatan personal dan modal, berbeda dengan multilateralisme inklusif yang telah berjalan selama 8 dekade terakhir. Di satu sisi, ia menawarkan efisiensi dan pendanaan besar untuk rekonstruksi Gaza. Di sisi lain, ia menuntut ketaatan pada satu figur sentral. Apakah ini lahir standar baru diplomasi global yang lebih efektif? Ataukah tatanan hukum internasional akan digantikan oleh loyalitas berbasis transaksi yang beresiko? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah perdamaian yang ditawarkan BOP merupakan stabilitas langgeng atau hanya jeda sebelum badai baru. Itulah berita khusus mengenai kontroversi Board of Peace dan peran Indonesia di dalamnya. Nantikan kabar berita lainnya di stasiun kami.